Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanormi Channel. Pada tahun 2023 itu ada sebuah survei tentang ekonomi dan sosial yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, yang dimana di dalam survei tersebut menyebutkan bahwasanya ada 4,2 juta anak Indonesia itu yang sedang mengalami putus sekolah. Nah, berdasarkan survei ini, pemerintahan kita itu berupaya untuk menghadirkan sebuah solusi, yang dimana solusi tersebut diinisiasi oleh sebuah kementerian, yaitu Kementerian Sosial, yang menghadirkan sebuah pendidikan gratis berkualitas yang dinamakan dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial, yang dimana mempunyai tujuan yang sangat mulia sekali, yaitu tujuannya memutus garis kemiskinan melalui pintu pendidikan, yang dimana pendidikan tersebut menggunakan sebuah sistem asrama, sebuah pendidikan gratis yang berkualitas yang di dalamnya itu menggunakan sebuah sistem asrama. Nah, kalau kita melihat dari tujuan dan harapan pemerintah, itu sangat bagus sekali untuk memutus garis kemiskinan yang ada di masyarakat kita melalui pendidikan. Tetapi kalau kita mengaca dari pendidikan nasional kita saat ini, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan nasional kita saat ini sistemnya itu masih sangat carut marut sekali, sehingga kalau kita melihat program baru yang berkaitan dengan pendidikan, yang dimana tidak memperbaiki pendidikan nasional yang sistemnya carut marut seperti saat ini, itu sangat miris sekali sebetulnya. Karena kita ketahui bersama, kalau sebuah sistem pendidikan yang carut-marut ini, pendidikan nasional yang masih carut-marut ini, belum diselesaikan berbagai macam permasalahannya, dan akan membuka lagi sekolahan baru yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, itu akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru di dalam dunia pendidikan kita. Coba kalau kita lihat realita di lapangan tentang pendidikan nasional kita, yang dimana tentunya kita ketahui bersama bahwasanya masih sangat berantakan sekali. Misalkan tentang kurikulum, kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum yang ada di Indonesia itu sering bergonta-ganti sesuai dengan rezimnya, yang dimana seakan-akan kurikulum ini adalah sebuah proyek, sebuah gimmick suatu rezim tertentu. Ketika rezim pemerintahan, ketika rezim politiknya berganti, ya kurikulum pendidikan kita juga berganti di situ. Ini adalah sebuah permasalahan yang sangat besar sekali, karena kurikulum itu yang seharusnya mengerti bertujuan untuk perkembangan peserta didik, tetapi kurikulum di Indonesia itu hanya dibuat sebagai gimmick, sebuah proyek yang hanya diadakan pada rezim-rezim ketika rezim itu berganti. Itu masih masalah kurikulum. Selanjutnya coba kita lihat tentang guru-guru kita yang ada di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya masih banyak sekali guru-guru yang ada di Indonesia itu yang hanya digaji di bawah UMR sekali, bahkan gajinya itu biasanya diropel, digabung 1, 2, 3 bulan digabung menjadi 200.000 per bulannya digabung menjadi 1. Itu masih sangat banyak sekali guru-guru kita yang belum sejahtera di situ. Dan kalau kita melihat kompetensi seorang guru yang ada di Indonesia, juga masih sangat banyak sekali guru-guru yang ada di Indonesia itu yang sangat kurang kompetensinya, sangat tidak berkompeten. Karena apa ya? Karena gajinya kurang, sehingga guru-guru yang ada di Indonesia itu menjadikan profesi seorang guru itu adalah profesi yang kedua, bukan bertujuan untuk menambah perekonomiannya saja, bukan profesi yang utama.
yang bertujuan untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Ini juga sangat masalah sekali di dalam dunia pendidikan kita, karena guru itu adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan itu sendiri. Ketika guru itu tidak kompeten, ketika guru itu tidak sejahtera, ya pendidikan kita tentunya akan menjadi korban, menjadi suatu pendidikan yang sangat tidak berkualitas sekali. Selanjutnya kita masuk ke dalam infrastruktur pendidikan kita. Kita ketahui bersama bahwasanya di pelosok-pelosok negeri ini infrastruktur bangunan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu sangat masih minim sekali pembangunannya. Masih banyak sekolah-sekolah yang rusak yang perlu diperbaiki. Ini juga sangat penting sekali diperhatikan. Karena apa ya? Karena ini adalah sebuah sistem pendidikan, itu sebuah sistem yang dimana di dalam sistem itu ada salah satu sistem itu ada infrastrukturnya. Ketika infrastruktur itu tidak bisa menunjang proses pembelajaran yang ada, maka ya tidak akan menghasilkan suatu pendidikan yang berkualitas. Dan kita ketahui bersama bahwasanya memang sekolah-sekolah di pelosok-pelosok negeri ini masih banyak yang sangat minim sekali infrastrukturnya. Misalkan lab tidak ada, akses wifi yang cepat tidak ada, padahal sistem pendidikan kita sudah mengarah ke pendidikan online, ke pendidikan daring, tetapi wifi, internet itu sangat minim sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebetulnya, bukan malah membangun sekolahan baru yang memulai dari nol. Selanjutnya masuk kepada akses pendidikan yang bermutu. Banyak sekali pelosok-pelosok negeri kita, di pelosok-pelosok negeri ini, di pulau-pulau terluar itu, untuk mengakses suatu pendidikan yang bermutu itu sangat sulit sekali. Tidak hanya di pelosok-pelosok negeri saja, di Pulau Jawa itu masih banyak sekali daerah-daerah tertinggal, masyarakatnya yang sangat sulit sekali untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Pendidikan sekolah dasar negeri yang ada itu ya cuma hanya sekedar pendidikan saja, masuk pagi pulang siang, yang dimana di dalamnya itu sangat kurang sekali disebut sebagai suatu proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, ini yang sebetulnya harus diperbaiki oleh pemerintahan kita, bukan malah membuka sekolahan baru yang dimana nanti akan memunculkan suatu permasalahan baru lagi di dalam dunia pendidikan kita. Alih-alih memberikan sebuah solusi, tetapi akan menambah permasalahan di dalam dunia pendidikan kita. Karena apa ya? Ya karena sekolah baru yang dibangun oleh pemerintahan kita, yang diinisiasi oleh Kemensos ini belum teruji efektifnya. Sehingga apa ya? Sehingga kita akan terjebak dalam itu saja, mulai dari nol, uji coba lagi, gagal lagi, ya akan berulang kali seperti itu. Karena program yang sudah ada tidak dilanjutkan, gagal tidaknya itu parameternya belum ada, tetapi kita mulai nol lagi. Selanjutnya terus begitu. Kalau kita lihat dengan apa yang selalu digembar-gemborkan pemerintahan kita, yaitu tentang efisiensi APBN. Nah, program adanya sekolah rakyat ini tentunya sangat kontradiksi sekali dengan efisiensi yang digembar-gemborkan pemerintahan kita. Karena apa ya? Karena sekolah rakyat ini adalah sebuah sistem pendidikan yang dimulai dari nol. Mulai dari infrastruktur itu harus dibangun dari nol, karena sistem yang ada di dalam pendidikan yang diinisiasi oleh Kemensos ini adalah menggunakan sistem berasrama. Tentu akan menggunakan dana APBN yang sangat banyak sekali hanya untuk membangun sebuah infrastruktur saja. Belum lagi untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang baru itu juga menggunakan dana yang sangat banyak sekali. Belum lagi dana operasional tahunan, dan itu akan menguras APBN kita, yang dimana pemerintah kita saat ini menggalangkan untuk efisiensi di setiap lini kementerian yang ada. Tetapi program sekolah rakyat ini akan lebih memboroskan, bukan mengefisiensi, tetapi lebih boros untuk APBN kita. Karena apa ya? Karena semuanya dimulai dari nol. Menurut saya,
bukankah lebih efektif, lebih efisien jika dana yang digunakan pembangunan sekolah rakyat ini itu digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional kita yang saat ini berjalan, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya memang sistem pendidikan nasional kita saat ini masih sangat carut marut sekali, dan itu butuh diperbaiki dan membutuhkan dana yang sangat banyak sekali. Misalkan dana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas guru itu ditambahi, untuk meningkatkan kesejahteraan guru itu ditambahi. Karena apa ya? Karena guru ini adalah unsur yang sangat paling penting sekali di dalam sistem pendidikan kita. Ketika guru itu sudah sejahtera, ketika guru itu sudah sangat berkualitas, sudah sangat berkompeten, tentu output yang dihasilkan itu akan sangat baik. Tetapi sebaliknya, ketika guru itu belum sejahtera, ketika guru itu belum kompeten, ya output yang dihasilkan dari pendidikan akan sangat negatif sekali. Misalkan lagi, daripada membangun fasilitas baru, fasilitas untuk sekolah rakyat yang baru, kita gunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Kita ketahui bersama bahwasanya memang fasilitas dunia pendidikan nasional kita saat ini masih sangat miris sekali. Oleh belum ada sinyal internet masih tersendat-sendat, itu perlu dana untuk memperbaiki. Karena pendidikan kita saat ini sudah mengarah kepada pendidikan online, pendidikan daring. Itu sangat membutuhkan akses internet yang sangat kuat sekali, dan itu membutuhkan dana yang sangat besar daripada untuk sekolahan baru, mendirikan sekolah baru. Lebih baik ya untuk memperbaiki yang ada ini. Saya contohkan lagi, memberikan pendidikan kita saat ini itu gratisnya itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Pendidikan kita saat ini, misalkan di SD, SMP, sampai SMA, itu memang yang digembar-gemborkan pemerintah itu sekolah gratis, tetapi di dalam prakteknya itu masih ada iuran-iuran tetek bengek. Misalkan iuran paguyuban untuk kebutuhan P5 dan lain sebagainya. Lah, seharusnya pemerintah itu membaca apa yang ada di lapangan seperti ini, sehingga kata gratis yang diberikan pemerintah, yang dikeluarkan pemerintah itu sesuai dengan apa yang di lapangan. Jadi tidak ada biaya sepeser pun di dalam pendidikan kita. Karena kita ketahui bersama, ketika ada kegiatan P5 misalkan di sekolah SD, itu sangat membutuhkan dana iuran dari wali murid lagi, karena tidak tercover dari dana BOS. Sehingga wali murid yang tidak tahu jalur dana penggunaan BOS itu enggan untuk membayar dana paguyuban ini, karena dana paguyuban, kegiatan paguyuban itu tidak tercover dari dana BOS. Pemerintah harus melihat peristiwa-peristiwa di lapangan seperti ini daripada membangun sekolahan baru. Lebih baik menggratiskan secara full sekolahan-sekolahan yang sudah ada saat ini. Nah, di sini yang saya takutkan itu program sekolah rakyat ini itu adalah hanya sebuah gimmick dari pemerintah saja, yang dimana hanya sebuah proyek showcase saja, yaitu bagus dipresentasi saja, tetapi di dalam pelaksanaannya dan keberlanjutannya itu masih sangat nol sekali. Dan tentunya kalau apa yang saya khawatirkan ini, apa yang saya takutkan ini memang terjadi, tentunya yang menjadi korban dari kebijakan ini tentu ya rakyat kecil, tentunya ya rakyat miskin. Dan perlu diketahui semuanya bahwasanya ketika apa yang saya takutkan ini terjadi, kita akan kehilangan anggaran yang begitu besar, tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Kita akan mengulang nol lagi, mengulang dari awal lagi, dan ini sangat berbahaya sekali. Oke teman-teman, sebetulnya kita itu tidak anti sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan kita. Kita itu tidak anti terhadap perubahan-perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kita. Tapi di sini kita itu sangat muak terhadap program-program pemerintahan kita yang hanya menjadi gimmick saja,
program yang hanya gimmick saja yang menyamar menjadi sebuah solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, sekolah rakyat ini akan menjadi sebuah harapan baru ketika sekolah rakyat ini benar-benar dikerjakan untuk rakyat kecil, untuk rakyat miskin yang berlandaskan transparansi dan berlandaskan keberlanjutan. Bukan hanya sebuah program yang dijadikan ajang panggung politik bagi politikus-politikus culas kita. Rakyat itu setiap 5 tahun sekali itu sudah sering hanya dijadikan sebuah alat saja. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya pendidikan itu terlalu sakral hanya untuk dijadikan sebuah alat pencitraan saja. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.